Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Teknologi dan Trik Elektrik. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sebuah alat atau piranti pada panel engine room. Ya, ini adalah reverse power relay. Kemudian akan saya simulasikan seperti apa pengetesannya. RPR ini merupakan sebuah relay untuk mendeteksi arah aliran daya. Biasanya digunakan untuk memonitor daya dari sebuah generator yang beroperasi secara paralel dengan generator yang lain atau dengan jaringan utama atau grid, sering juga disebut dengan busbar. Untuk model terminatingnya ini adalah seperti ini ya. Di atasnya ini ada sebuah skemanya ataupun gambar diagramnya. Jadi kita tinggal mengikuti saja apa yang ada pada diagram di atasnya. Fungsi dari RPR ini adalah untuk mencegah kondisi berbaliknya arah aliran daya sehingga mengalir dari busbar atau saluran utama menuju ke generator. Kondisi muncul karena terjadinya gangguan pada penggerak utama, prime mover seperti turbin atau engine dari salah satu generator yang bekerja secara paralel. Jadi simpelnya seperti ini. Saat dua buah genset berjalan secara paralel, kemudian salah satu genset, kita misalkan genset A, mengalami kendala, jadi genset tersebut menjadi beban dari genset yang sedang berjalan atau genset kedua. Dan apabila ini berjalan selama kurun waktu yang lama, ini bisa mengakibatkan kerusakan pada gulungan alternator genset yang mengalami prime mover tadi. Dan juga untuk mengatasi hal yang fatal ini, maka diperlukannya sebuah alat untuk pengaman, yaitu reverse power relay ini. Untuk pemasangan RPR ini itu memang diperlukan salah satu alat, yaitu current transformer atau CT yang dipasang pada busbar. Ini adalah contoh pemasangannya. Jadi P1 ini ya, itu P1 arahnya menuju pada pembangkit atau genset. Kemudian yang untuk P2 itu arahnya menuju ke beban. Jadi untuk pemasangan ini jangan terbalik agar nanti tidak ada kesalahan fungsi dari RPR itu tadi. Sebenarnya kalau ada terbalik seperti ini, kita bisa membalik S1 dan posisi S2 di RPR. Untuk panel pembangkit seperti ini biasanya banyak instrumen-instrumen yang harus kita penuhi ya. Misalkan untuk kW meter, ampere meter, kemudian over current relay, dan ada juga untuk EFR, kWh meter. Jadi CT yang dipasang pada busbar itu banyak. Dan ini nanti kita akan hanya membahas satu buah alat yang akan kita simulasikan pada luar dari panel ini ya. Jadi ini panelnya di luar. Nah, ini dia pemasangan untuk instalasi. Kita mau ngecek dan kita mau tes seperti apa fungsi dari RPR. Ini adalah settingan untuk set power atau set pointnya dalam hitungan persen. Dan kemudian untuk line masuknya itu adalah di terminal A dan 6 untuk tegangan 220, A untuk line, dan untuk 6 nya itu adalah netral. Kemudian di terminal 7 ini adalah untuk CT, dan juga di B ini juga CT. B ini dipasang di S1 pada CT, dan 7 ini dipasang S2 pada CT. Saya akan balik ini dari terminal A menuju ke terminal 4. Saya jumper dengan kabel warna hitam, yaitu untuk mengetahui kerjanya dari RPR ini. Dan untuk terminal 12 ini menunjuk lampu. Selanjutnya untuk netral lampu diambil dari terminal 6. Nah, dia aktif ya saat CT atau posisi S1 dan S2 ditukar. Itu artinya bahwa ada kendala atau terbaliknya arah alur dari arus yang
didetek. Ketika ini dibalik ya pada CT-nya S1 dan S2, maka reverse power itu akan menyala. Hal ini terjadi karena adanya perubahan arus ya, aliran arus dari P1 menuju P2. Jika S1 dan S2 ini dibalik, maka hasilnya akan menjadi reverse. Kemudian saya akan mengukur arus yang mengalir pada S1 dan S2 atau pada CT-nya dengan menggunakan digital climeter. Jadi terbaca 2,7 ampere. Jika ini menggunakan CT 1000/5, maka bisa dihitung bahwa arus yang mengalir ini adalah sekitar 520 ampere berdasarkan rasio yang tertera pada CT. Oke, baiklah, untuk membuat diagramnya seperti ini. Jadi sistem kerja dari RPR atau reverse power relay seperti ini. Nah, ini adalah posisi dari ACB. Nah, kemudian ini ACB untuk genset nomor 2. Ini masih dalam kondisi terbuka. Nah, ini ACB genset. Kemudian ini untuk CT-nya. Dan ini S1, S2, ini P1-nya di atas P2. Selanjutnya ini CT untuk reverse power untuk yang satunya ya. Ini S1, S2, P1, P2. Kemudian ini adalah untuk saluran grid-nya ya, atau jalur grid pada busbar menuju ke load atau ke outgoing-nya. Ini untuk genset nomor 2. Kemudian ini genset nomor 1. Oke, lalu kita hidupkan. Hubungkan. Nah, jadi ini alurnya saat dihidupkan ya, alurnya menuju ke load ya. Dihubungkan ya, saya hubungkan seperti ini. Kemudian saya paralel, lalu arah arusnya itu menuju ke load ya, atau dari P1 menuju ke P2. Ini adalah bebannya ya, yang sini. Kemudian ada kendala di mana reverse itu. Jadi saat ada kendala reverse ya, ini kejadiannya genset ini mengalami kegagalan atau mengalami kendala suplai bahan bakar atau kendala lain, sehingga tidak bisa genset ini menyuplai power dan dia menjadi beban dari genset nomor 1. Kemudian arah arusnya seperti apa? Jadi arusnya seperti ini, menuju dari busbar ya, menuju ke genset nomor 2. Lalu fungsi dari RPR ini, saat arus menuju ke genset ini otomatis harus putus ya, harus putus ya ACB-nya. Lalu untuk RPR ini di mana yang digunakan ya? Jadi untuk terminal yang digunakan untuk mematikan atau meng-off-kan ACB ini adalah terminal NC di RPR ini. Untuk NC pada PFR ini biasanya diseri dengan NC dari OCR atau overcurrent relay, kemudian juga PFR, kemudian menuju ke UVT pada ACB. Jadi saat ada masalah pada genset itu akan otomatis memutus arus yang mengalir. Baik, kita menuju ke RPR ini. Jadi setelah ini terpasang kembali di posisi normal ya, posisi S1 pada B dan S2 pada 7.
Nah, ini kan di posisi minus ya. Kemudian kita pluskan, itu nanti LED-nya pasti menyala karena dia udah di posisi plus ya. Artinya menuju dari P1 menuju ke P2. Ini posisi plus ya. Tapi jika diposisikan pada dibalik, itu di minusnya sudah menyala atau sudah aktif untuk RPR-nya ini. Kita kembali lagi ke grid atau ke ACB ya. Ini ACB-nya ya. Ini untuk yang di bawah itu adalah dari sumber atau dari genset. Kemudian yang di atas ini adalah CT yang dipasang di atas ACB atau menuju ke outgoing. Di atas ini adalah outgoingnya. Jadi prinsipnya seperti ini. Jika semakin banyak proteksi yang kita pasang pada sebuah genset atau sebuah pembangkit, maka sistem keamanan pada genset atau alternator itu semakin baik. Jadi memang tidak salah jika pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Karena saat mengobati banyak kali biaya yang harus kita keluarkan untuk perbaikannya. Makanya untuk sistem-sistem pengamanan pada sebuah pembangkit itu banyak, dan semakin banyak itu semakin bagus. Apabila kita akan melakukan cek atau tes pada RPR di panel engine ya, kita bisa melakukan dengan cara mengurangi beban pada genset yang akan kita cek dengan settingan pada RPR ini di posisi di 5 aja ya, atau di hampir mendekati 0. Kemudian kita kurangi beban pada genset hingga KW sudah menjadi minus, atau dengan kata lain genset menjadi beban dari genset yang sedang berjalan ya. Kemudian cost P atau power faktornya kita juga turunkan menuju ke kapasitif, dan disitu akan nanti RPR atau reverse power ini akan aktif. Kemudian ACB pada genset tersebut akan off atau akan shutdown. Jadi seperti ini sedikit ulasan tentang reverse power relay yang dapat saya sajikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, dan share, dan juga saran yang membangun. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.